Nah, jadi minggu lalu kan ke cut sama Senin masih masuk nggak sih yang minggu lalu sebelum kuliah umum? Enggak ya, enggak masuk juga ya karena memang lagi banyak kegiatan di luar kota di Bandung. Terus hari besok itu jam 7.40 pagi mayoritas dosen itu akan ke Surabaya ya ikut Konaspi. Konaspi itu Konferensi Nasional Pendidikan Indonesia. Itu rutin setiap 2 tahun sekali kalau nggak salah. Nah kali ini tuan rumahnya UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya. Mungkin 2 tahun lagi di UPI atau di mana lah, karena jadi Konaspi itu untuk kampus LPTK yang dulunya kampus-kampus pendidikan kayak UNESA, UNP, UNY, UNJ gitu. Jadi nanti bergiliran setiap 2 tahun sekali lah gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini untuk seluruh kelas ya. Saya tadinya kan janjinya ada video pembelajaran ya. Nah, cuman saya belum sempat membuat. Jadi ini untuk seluruh kelas adalah pertemuan ke-5 ya. Jadi untuk yang kelas A atau A dan C itu kalau nggak salah atau A dan B ya, pertemuannya itu sudah ada yang di ACC oleh kalian itu pertemuan ke-5. Jadi ini pertemuan ke-5. Jadi saya masih punya hutang 2 pertemuan lagi tuh untuk ke kalian ya. Saya cek dulu. Salah spot Pak, spot. Nah, ini untuk yang kelas A. 1A itu berarti yang ini. Nah, 1A ini sudah 5 pertemuan. Berarti saya nggak akan nambah dulu pertemuannya. Tapi nanti akan saya kasih tugas mandiri. Karena berdasarkan RPS yang baru ini, jadi teman-teman itu, pertemuan itu tidak mesti pertemuan offline langsung ketemu, tapi bisa diganti dengan tugas mandiri atau namanya responsi lah gitu ya. Sehingga nanti teman-teman yang mengeksplor sendiri materi yang diberikan gitu ya. Tentu sebelumnya dengan diberikan dulu pematerian. Nah, makanya ini saya konfirmasi ke teman-teman semua bahwa ini pertemuan ke-5 ya. Ini karena kelas B itu ada kuliah PKN jam 7-nya, jadi seluruh kelas akan saya eh, hadirkan semuanya gitu ya. Karena nanti kan videonya bisa ditonton lagi. Nah, bisa ditonton lagi artinya ya harus dilihat ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tidak paham atau apa boleh ditanyakan, tapi ya syaratnya apa ya harus harus mempelajari dulu sendiri mendengarkan lagi videonya. Oh, apalagi di kelas C ini saya ngisi absennya lupa kali di hari itu. Udah 2 kali. Nah, itu oke. Nanti tanggalnya akan saya sesuaikan dengan yang di spot karena eh, aturan UPI itu harus memang sesuai ya. Jadi nanti mungkin misalkan teman-teman dosen yang lain atau bahkan misalkan saya pribadi ada pertemuan yang terlewat. Nah, nanti teman-teman bisa mengkonfirmasi pertemuan itu ke dosen yang bersangkutan, tapi dosen yang bersangkutan pasti meminta untuk meng-ACC duluan. Makanya nanti dicatat ya. Dicatat pertemuannya sudah yang keberapa, lalu ACC-nya sudah keberapa, nanti boleh ditagihkan pertemuan berapanya gitu. Yang belum dilakukan. Nah, artinya sekarang kita sudah pertemuan ke-5 ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa apa dipahami lah apa-apa yang sudah dibahas. Berarti sejauh ini kita sudah membahas tentang seri paralel, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan juga sekilas tentang pengenalan basic ini ya, basic listrik bolak-balik. Nah, hari ini kita akan mulai menginjak pembahasannya sih bagaimana sih menganalisis sebuah listrik arus bolak-balik. Nah, untuk tambahan di tahun ini, saya mendengar beberapa curhat dari teman-teman yang sudah magang bahwa Pak, untuk rangkaian listrik itu di industri itu banyak yang menggunakan ini Pak, apa namanya listrik 3 fasa gitu sumbernya. Nah, makanya nanti setelah UTS kita akan bahas listrik 3 fasa secara
sekilas lah bagaimana menganalisis listrik 3 fase. Karena ya itu Pak katanya banyak yang dibahasnya. Kalau DC ada, AC ada pasti, cuman sumber utamanya dari listrik 3 fase. Oh gitu kata saya tuh. Jadi nanti kita akan masukkan materinya. Karena kan kita materi itu ya berkembang seiring waktu gitu ya. Nanti teman-teman bisa semakin beradaptasi. Karena sejujurnya untuk angkatan pertama 2021 kan lagi magang ya, mereka sekarang magang kedua. Itu apa sih di wiki? Nah, lagi magang yang kedua, mereka pertama kali jadi mahasiswa tahun 2021. Kita pun mayoritas selain Bu Dewi ya, Bu Dewi sudah lebih dulu masuk ke UPI. Kita pun yang berlima, berlima seperti saya, Pak Rizal, Bu Salwa, Bu Liptia, Bu Elisa. Nah itu tuh pertama kali jadi dosen juga, makanya kita terus mengembangkan materi lah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan di dunia industri. Karena kan setiap tahun juga ada evaluasi kurikulum yang mana itu mendatangkan stakeholder di industri gitu yang merevisi atau mereview kurikulum kita. Oh ini belum ada materi yang ternyata di perusahaan kami dipakai. Nah itu bisa kita revisi gitu berdasarkan tuntutan kurikulum di dunia industri atau materi-materi yang dibahas di dunia industri. Nah begini teman-teman, untuk hari ini kita akan bahas terkait ini ada bisa annotate ya. Oke. Nah, terkait analisis untuk rangkaian listrik AC ya. Frasa-frasa apa atau definisi-definisi apa yang ada di dalam listrik AC itu. Pertama, kita akan bahas terkait apa sih peak value atau nilai puncak ya. Kok warnanya ungu? Merah dah ya. Nah, nilai puncak ya. Peak value namanya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa listrik AC kan ada ini ya, ada gitu ya. Berarti di sini akan ada satu nilai puncak atau nilai lembah, tapi ya nilai titik-titik maksimal lah di gelombang sinusnya. Jadi kita ambil untuk kasus AC kali ini yang diambil itu gelombang sinus ya. AC-nya sinusoidal. Nah, sinus. Lalu apa sih nilai peak to peak value? Nah, kalau misalkan peak value itu dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, misalkan ini A, ini A. Nah, peak to peak value, kalau misalkan di sini adalah X, di sini adalah Y, nah peak to peak value itu adalah jarak X ke Y gitu. Atau besarnya X ke Y. Sehingga kalau dari definisi peak value itu kita sebut sebagai misalkan Vmax gitu ya, Vmax. Maka peak to peak value apa? Ayo guys. Apa? Kalau ini, nah ini kan jarak X ke Y itu sama dengan A tambah A ya, berarti 2A. Atau 2 Vmax ya. Nah, tinggal dikali 2 saja. Maka ini sama dengan 2P max. Menyebutnya nanti 2P max kah, atau 2 pole peak kah, PV itu, PV itu pole peak, atau ya 2 kali nilai puncak lah. Nah, gitu ya. Nah, lalu ada instantaneous value. Instantaneous value itu adalah nilai instan. Jadi di titik T sekian gitu. Misalkan T1, nanti T1 sekian detik, satuannya detik ya. Misalkan T1 1 milisecond. Nah, berapakah nilai tegangan di saat sumber AC itu sudah beroperasi selama 1 milisecond misalkan. Berapa tegangan di 1 detik misalkan. Di detik ke-1 maksudnya, bukan 1 detik. Jadi kalau misalkan kita gambarkan di sini. Nah, ini T, yang mana ini adalah nilai amplitude atau misalkan Vmax lah, V atau tegangan lah, jangan Vmax. Vmax kan misalkan tergantung si nilai ininya ya, nilai sinusnya. Nah, kalau kita gambarkan, misalkan di sini adalah 1 detik, di sini 2 detik, nah, di sini 3 detik, misalkan di sini detik keempat. Nah, kita bisa menentukan berapakah tegangan di detik ke-1, detik kedua, misalkan di sini ada detik ke 1,5 kan. Nah, di sini kan nilainya di sebelah sini ya kalau 1,5 misalkan. Nah, itu kita bisa menentukan.
Artinya, dalam kondisi listrik AC ini, kita akan bisa mendapatkan sebuah nilai di mana di T sekian atau di time sekian, besarnya nilai tegangan itu bisa nol ya. Kalau misalkan seperti ini, di detik kedua, di detik keempat, itu tuh sama dengan nol tegangannya, instantaneous value-nya, 0 volt gitu. Karena berada di titik terendah gitu, di dasar gelombangnya. Nah, gitu. Nanti ada average value. Nah, average value itu seperti apa? Nah, average value secara definisi nanti akan dibahas di depan, tapi kan kalau misalkan di dalam kita gambar lebih besar gelombangnya, biar lebih jelas. Nah, misalkan gelombangnya lebih besar segini, biar lebih jelas menggambarnya. Nah, kita lihat. Di sini kan akan ada banyak T ya, di sini T1, T2, atau misalkan bahkan kalau fungsinya continuous kan kalau pakai integral ini akan ada luas ya, luas daerah di bawah kurva, kurvanya kurva sinus. Nah, ini kan akan ada nilai V instantinus lah. Setiap V instantinus itu dijumlahkan, kita bagi menjadi berapa titik, lalu kita jumlahkan seluruh V instantinus di titik T ini ada T1, T0, misalkan sampai T berapa lah pembagiannya. Misal ini adalah T180 gitu ya. Nah, ada 180 poin. Nah, jumlahkan seluruh V instantinusnya. Kalau di dalam metodenya discrete ya, discrete itu artinya time-nya di ini kan apa namanya dibagi gitu. Karena kan sebenarnya T0 sampai T180 misalkan ya di sini 180 derajat kan kalau misalkan di sini pi. Nah, itu kan fungsinya fungsi continuous ya kalau sinus. Nah, itu tuh adalah menghitung average rata-rata tegangannya. Nah, rata-rata tegangan kan kalau misalkan kita ngambil sebuah konsep rata-rata gimana? Misal rata-rata ulangan, rata-rata nilai ujian. Nah, rata-rata nilai ujian. Nilai, aduh, saya udah lama nggak nulis di ini Pente. Berarti kan jumlah nilai seluruh siswa, jumlah nilai, artinya nilai Sandi berapa, nilai Aufa berapa, siapa lagi nih, nilainya Iqbal berapa, dijumlahin, dibagi banyaknya variabel, berarti dibagi N banyaknya siswa lah. Nah, jumlah nilainya bagi banyaknya siswa, itu kan ketemu nilai rata-ratanya misalkan 85 misalkan. Nah, itu kan nilai rata-rata di dalam nilai. Nah, ini pun sama. Jadi setiap titik dihitung V instantinusnya di T sama dengan T0 pasti 0, T1 berapa, T2 berapa. Itu kalau cara discrete ya, dijumlahin semuanya dibagi 180. Nah, itu bakal mendekati nilai realnya, nilai V average-nya, tapi lebih lebih detailnya nanti menggunakan integral ya. Integral itu kan luas daerah di bawah kurvanya. Jadi kalau kalau V average itu pakainya ini guys 0 sampai 180 ya. Karena kalau dia average kan sampai nilainya yang 180 ke 360 kan ini positif nilainya. Ini negatif nilainya, maka dia V average-nya akan 0 ya. Jadi makanya kalau V average itu dihitungnya dari 0 sampai pi atau 0 sampai 180 derajat ya. Nah, itu yang average value. Sekarang yang RMS value. Nah, ini root mean square. Nah, RMS value itu adalah nilai V efektif ya. Nah, nanti konsepnya seperti apa? Yang mana VRMS ini akan jadi tugas lah, tugas untuk pertemuan kali ini. Nanti kalian menurunkan VRMS-nya itu seperti apa. Lalu nanti untuk, nah ini saya konfirmasi dulu bahwa ke kalian, setelah ini kita akan ada pengganti pertemuan. Saya nanti akan kasih banyak soal, banyak nggak banyak sih, 5 soal V bolak-balik, arus bolak-balik untuk sebagai pertemuan ke-6 ya. Nah, sehingga nanti silahkan kalian kerjakan. Itu boleh berdiskusi per kelompok. Tapi saya harapkan ya per kelompok yang 3 orang itu tidak ada yang tidak berkontribusi. Makanya nanti di Google Classroom akan saya masukkan
harus dijelaskan kontribusi tiap orang gitu, tiap orang mengerjakan yang mana gitu, dan harus diketik apa tulis tangan ya, diketik lah ya, karena kan tulisan setiap orang beda-beda. Kalau diketik kan jadinya lebih rapi. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kita akan mulai next slide dulu. Bentar. Nah, apa dong Pak fig value itu? Real or drawings. Nah, tadi fig value itu besarnya adalah sebesar nilai puncak ya. Jadi 0, nah dari titik puncak di sini kan ada sebuah nilai maksimal di sini. Itu adalah fig value. Atau nilai tertinggi yang dicapai gelombang atas nilai referensi. Nilai referensi selalu di titik 0 ya. Agar lebih mudah lah gitu di titik 0. Nah, di sini. Jadi nilai tertinggi dari titik referensi, dari titik 0 ke nilai maksimalnya. Nah, seperti yang kita tahu, eh, penulisannya kita bisa Volpic, PK, atau Vmax ya, atau VM lah. Itu sama aja, nanti jangan bingung kalau ada saya menulis sebagai Volp ataupun Volpic itu Volpic gitu, ataupun Vmax, VM, atau Vmax itu gimana saya nanti ingatnya yang mana tiba-tiba saya nulisnya seperti itu, ya itu sama ya. Nah, nanti teman-teman saya akan menurunkan ini guys secara integral, average value, dan juga secara analitik, artinya secara V instantinus dari 0 sampai 180 dibagi berapa titik, nanti ketemu bahwa ujung-ujungnya adalah teman-teman memakai rumus ini, 0,637 dikali vol peak untuk V average. Nah, untuk VRMS, nanti penurunan, kenapa sih 0,707 dikali vol peak gitu? Untuk menghitung RMS value atau nilai V efektif. Nah, nilai V efektif ini adalah nilai yang ditunjukkan kalau kalian mengukur tegangan memakai avometer atau voltmeter ya. Ini nilai V RMS yang ada, yang terhitung gitu ya. Nah, 0,707 dikali volt peak atau 0,707 dikali Vmax itu penurunannya dari mana? Nah, kalau yang ini nanti akan saya turunkan. Kalau yang ini oleh kalian, yang ini akan menjadi PR untuk pertemuan kali ini. Nanti saya setting 2 tugas berarti. Kedua tugasnya itu per kelompok. Nah, untuk yang PR sebagai tugasnya, sebagai kerja mandirinya, untuk yang nanti tugas pengganti itu untuk sebagai pertemuan ke-6. Jadi aman semuanya, pertemuan 5 hari ini, pertemuan 6-nya tugas. Jadi nanti teman-teman kelas B yang hari ini ada kelas PKN, karena memang ini bukan yang kita inginkan, yang saya pribadi inginkan, karena kebetulan kita lagi banyak tugas luar, lalu teman-teman dosen kan kayak Bu Elisa lagi kuliah, ya pada intinya mudah-mudahan nanti tahun depan atau semester depan ada formasi rekrutmen lagi dosen yang minimalnya 2 orang bisa masuk, sehingga pembagian SKS-nya bisa lebih sedikit lah. Kalau menurut saya, kalau sekarang itu kayak kita overload itu artinya banyak gitu. Masing-masing dosen sampai 25 SKS, 26 SKS, bahkan ada yang lebih. Nah, itu tuh ya tidak apa-apa sih kalau memang pekerjaan kita cuma mengajar aja ya, tapi kan ada riset, ada penelitian dan pengabdian. Makanya hari ini pun saya ke UPI Bandung itu adalah Monef pengabdian saya. Jadi nanti di monitoring bagaimana kegiatan pengabdian kita, progres pelaksanaannya gitu kan, sudah didanai oleh Dikti atau oleh PPM atau Dikti, yang kali ini yang didanai oleh Dikti, sudah sejauh mana perkembangannya, bagaimana pencapaian luarannya gitu ya. Nah, seperti kalian tahu, yang minggu lalu sudah saya bahas bahwa nilai V dalam listrik AC itu penyebutannya seperti ini ya, Vmax sin theta atau Vmax sinus omega T ya. Nah, jadi penyebutannya bisa theta, bisa omega T. Nah, omega T ini satuannya adalah radian ya. Ini radian. Kalau ini satuannya derajat ya. Nah, degree. Jadi nanti kalian cek lagi yang konversi di alternating current basic itu, di PowerPoint-nya kan ada
bagaimana mengubah radian ke degree, dan juga sebaliknya ya, degree ke radian. Nah, nanti di mana kalian kan nantinya akan menghitung V instantaneous. Nah, cara nanti kalian menggunakan kalkulatornya itu ganti ke kalkulator scientific ya. Saya matikan dulu. Nah, ganti ke kalkulator scientific. Nah, ingat nanti satuannya adalah harus radian ya. Nah, di sini ada deg. Deg itu artinya degree. Nah, kalau misalkan kalian nanti satuannya radian, nanti mah boleh pakai kalkulator ya guys ya. Tidak apa-apa. Sehingga kalau misalkan di sini Vmax sinus 20 tapi satuannya dalam radian ya, nanti kalian jangan keliru ya. Karena untuk yang tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu banyak yang kejadian. Dia merasa bahwa itu di dalam satuannya degree, tapi dia ngitung di kalkulatornya dalam satuan radian. Jadi akan salah nilai V instantinusnya. Jadi nanti harus hati-hati ya. Nah, kita akan mulai ke menerangkan selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, tadi volt peak to peak sudah, bahwa 2 kali Vmax. Jadi kalau misalkan diketahui nah oh ya, ingat-ingat. Nah, Vmax itu posisi yang di sini ya. Kalau di soal diketahui sebuah sumber AC memiliki tegangan 100 sinus 20 derajat misalkan. Nah, artinya pertanyaannya mungkin aja, tentukan nilai Vmax. Ya, nilai Vmax adalah nilai yang di awal ini ya, yang 100 ini berarti 100 volt gitu. Ini nanti jangan bingung. Nanti akan saya kasihkan contohnya juga kok. Nah, ini kalau volt peak to peak atau 2 volt peak sama dengan 2 Vmax, yaitu jarak vertikal antara puncak dan dasar gelombang. Puncak atau lembah, puncak ke lembah lah. Kalau saya dulu saat SMK, saat S1, itu selalu bilang puncak dan lembah ya. Ini di sini bahasanya dasar gelombang, sama aja ya. Lalu nilai antara puncak atas sampai puncak bawah itu sama juga, atau puncak dan lembah lah gitu ya. Nilainya 2 Vmax. Oke, itu mengulang yang tadi di awal, tapi ini gambarnya seperti ini. Nah, lalu instantaneous value. Jadi nilai tegangan atau arus gelombang pada saat tertentu. Jadi detik keberapa, misalnya di sini yang 10 milisecond misalkan. Nah, itu berarti tegangan di 10 milisecond ya. Nah, kalau tegangan di sekian milisecond atau apa, nah nanti caranya adalah kan kalau tadi V itu adalah ya T ini V instantinus, T-nya nanti T berapa, itu kan Vmax sinus omega T lah gitu ya. Kita ambil ke omega T. Nah, nilai omega ini nanti diketahui, misalkan nilainya itu 100 sinus 50 T. Nah, berarti V instantinus di saat 10 milisecond misalkan, maka di sini kalian nanti hitung 100 sinus 50 dikali dengan 10 milisecond, berarti kali 10 pangkat 10 kali 10 pangkat min 3. Nah, begitu. Nanti kalian hitunglah nilainya. Sinus berapa ini? Berarti ini kita bisa coret, ini coret sisa 2, sisa minus 2, ini coret berarti sisa 10 pangkat minus 1. Nah, nanti hitunglah nilai sinus angka di sini. Nah, yang ini. Oke, pakai ini ya, pakai kalkulator boleh. Kalau kayak gini, kalau sinus omega T artinya satuannya radian, kalau nanti sinusnya sekian derajat, satuannya degree untuk di kalkulatornya. Nah, selanjutnya, sebagai contoh nilai sesaat dari seperempat gelombang sinus akan sama dengan nilai puncak. Nah, seperempat gelombang sinus itu sama dengan nilai puncak, kenapa? Nah, kita cek. Kan seperti ini nih. Seperempat itu kan ini kebagi 4 ya. Ini 1, 2, seperempat itu 1 ke sini 2. Oh ya, ini dibagi 2 ya. Ini dibagi 2, satu ini tuh setengah gelombang ya. Setengah gelombang kan ada posisi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, seperempatnya itu adalah volt peak gitu. Nah, tuh. Jadi nanti pertanyaannya
bisa seperti itu. Oh, 1/8 gelombang sinus berapa? Tentukan V instantinus pada 1/4 gelombang sinus. Nah, itu nanti bisa dicek, berarti artinya 360 dikali 1/4. Nah, berarti kan 90 derajat gitu. Nanti pertanyaannya bisa seperti itu. Jadi kombinasi-kombinasi pertanyaan kritis yang harus kalian tentukan terlebih dahulu sebelum kalian bisa menjawab langsung ke pertanyaan yang diberikan gitu. Nah, kalau kita lihat titik X, mana titik X yang ini, yang merah ini, nah itu adalah peak value-nya. Nah, oh ini saya hapus dulu ini. Sebenarnya sih ya sih pertemuan itu baiknya pertemuan offline, tapi ya apa daya ya bukan keinginan. Saya lebih senang ketemu, ketawa bareng kalian, belajar bareng gitu kan. Cuman ya mau tidak mau guys. Tapi tidak tidak mengurangi inilah ya, mengurangi esensi kita ya pertemuan kita. Ini saya hapus dulu aja biar jelas. Nah, kalau T atau T lagi, V instantinus atau V di titik tertentu atau di T tertentu, saya nulisnya V instantinus di T tertentu. T ini nanti kita akan sesuai dengan waktunya, yaitu Vmax sin theta. Sin theta ini nanti, kan sin omega T ini, radian ini, bisa kita ubah jadi derajat ya. Nah, ini radian, ini degree. Ini rad, ini degree. Nah, nanti kalian bisa menurunkan nilai, misalkan diketahuinya Vmax itu Vmax sin 30 derajat, tapi nulisnya 30 derajat gitu. Nah, diketahui ini, lalu diketahui adalah omeganya adalah 5 misalkan. Omega itu satuannya radian per, kecepatan putar itu radian per second ya. Rad per second, lalu berapakah tegangan pada detik ke 5 atau ke detik ke 100 milisecond misalkan. Ah, nanti gimana caranya? Kalau yang diketahuinya justru yang sin sin theta ini, sin 30 derajat. Nah, itu nanti kan kalian yang perlu pertama kali kalian lakukan adalah harus menentukan nilai radiannya. Artinya 30 derajat ini berapa radian dulu. Nah, radian di sini kan nanti ketemulah nilainya V sinus 30 derajat ini. Nah, kita kasih contoh ya. Saya pun nggak hafal perpindahan-perpindahan itu. Kita cek. Nah, jadi degree ke inilah ya, degree ke ya bukan di sini kalau gampangnya. Nah, nanti kalian mah harus ini ya, harus tahu. Berarti di sini, nah misalkan degree to rad. Nah, angle-nya 30. Nah, di sini kan ketemu tuh radiannya. 0,53. Nah, ini segini, copy misalkan ya nanti. 0,53. Nah, tadi kan ketemu tuh radian sinusnya, Vmax sinus 30 derajat. Nah, lalu misalkan tadi omeganya itu 10 lah atau 5, boleh 10 lah kita ini ya, radian per second. Nah, berapakah V instantinus misalkan ya, V instantinus pada T 100 milisecond guys. Nah, gitu. Berapa itu? Nah, artinya nanti kalian convert dulu. 30 derajat ini berarti kan setara tadi berapa? Vmax sinus, oh Vmax-nya di sini sebutin aja 100 lah. Nah, maka di sini pun akan 100. Mana penghapusnya ini. Nah, di sini pun akan 100. Nah, dirubah ke radian. Tadi berapa? 0,5. Tapi ya karena memang ini harus pas ya guys ya. Maksudnya harus pas 0,52359, 5235 ya. Nah, 0,5235 lah gitu ya. Nah, gitu. Sehingga nanti kan ketahuan nih sinus radiannya sekian. Nah, berapakah V instantinusnya? Artinya
omeganya sudah diketahui kan. Nah, berarti 100, bentar sebentar. T-nya ya yang, oh, pertanyaannya bukan T pada 100 milisecond. Pertanyaannya adalah berapakah T saat 30 derajat gitu. Nah, makanya kita akan masukkan nilainya. Ini kan 0,5235. Nah, itu kan 0,5235 itu adalah omega T ya. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya misalkan berapakah T saat sinusnya 30 derajat? Berarti masukkan, ini radiannya 10, maka nanti analisisnya adalah 5235, masukkan omeganya itu 10, dikali T. Nah, maka nanti di T berapa? Nah, dibagi 10. Nah, maka dia akan mencapai sinus 30 derajat di T sekian. Berarti dibagi 10 ini 0,05235 second gitu. Nah, sehingga pada T 30 derajat itu dia baru bekerja sebanyak atau selama 0,05235. 0,005235. Artinya kalau misalkan kita buat ke mili 1 2 3 berarti 52,35 milisecond gitu. Nah, nantinya akan seperti itu, bahwa ingat-ingat rumusnya. Kalau omega itu kan eh apa, omega T lah di sini ya. Radian itu adalah omega dikali T gitu, nilai radiannya. Nah, nanti kalian harus menentukan itu. Tapi tetap nanti akan ada contoh soalnya yang bisa kalian pelajari lah ya di depan. Nah, selanjutnya, nah ini sudah langsung melanjutkan ini sih yang barusan saya bahas ya, bahwa theta itu setara dengan omega T. Setara di sini di theta-nya sekian derajat, eh, omega omega T-nya itu radian. Nah, itu adalah radian itu adalah kecepatan sudut atau rotational angle lilitan pada generator AC. Nah, kalau misalkan generator AC kan berputar ya, putarannya yang rotasi gini, memutar dalam sebuah lingkaran. Nah, itu listrik nantinya yang dihasilkan bentuknya adalah sinus gitu. Sehingga nanti derajatnya sama kan, kalau satu putaran kan 360 derajat. Nah, nanti dalam satu gelombang AC atau satu cycle-nya itu kan sampai 0 sampai 2 pi, ya sama 360 derajat juga. Nah, satuan dari omega adalah eh, radian per second. Nah, omega di sini, jadi kalian nanti harus mencatat atau harus menghafal. Dari hafal itu nantinya bisa jadi paham. Kalau kalau nanti yang di sini, nih, sinus omega T ini satuannya radian, tapi kalau omega saja satuannya adalah radian per second. Omega itu kan teman-teman saat SMA atau SMK pernah mendengar kecepatan sudut itu adalah 2πf, yaitu satuannya radian per second, atau 2pi per T, atau sama satuannya radian per second. F itu frekuensi, T itu periode. Nah, makanya nanti rumus-rumusnya berkaitan ya. Jadi ada beberapa rumus, ada beberapa ekspresi. Yang pertama, ekspresi AC yaitu Vmax sin theta atau Vmax sinus omega T. Lalu nanti ada satuan dari theta itu derajat, satuan dari omega T itu radian. Omega itu 2πf atau 2pi per T. Nah, makanya nanti di soal bisa saja ditanyakan, itu atau diketahuinya yang ini. Saya tulis lagi, misalkan sebuah listrik AC 100 sinus 30 derajat gitu. Volt lah gitu ya. Nah, lalu diketahui frekuensinya misalkan 50 Hz. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah berapakah omega, misalkan berapakah nilai omega ya, omega dari sistemnya misalkan. Nah, itu nanti teman-teman harus memasukkan, mengubah dulu tadi yang 30 derajat ini pindah ke apa? Ke radian, nanti kan ketemu nilai omega T-nya ya. Nah, nilai omega T-nya radian itu kan. Nah, omeganya
didapat dari 2πf. Maka nanti bisa diketahui lah sebesar berapa gitu omeganya. Omeganya itu kecepatan sudutnya. Nanti dengan memasukkan ke rumus ini. Pak, belum belum terbayang, nanti kita akan kasih contoh soalnya. Jadi kalau theta satuannya derajat, kalau omega t satuannya radian. Nah, nanti ingat lagi di pertemuan pertama untuk yang alternating current, berarti 2 minggu lalu ya sebelum kuliah umum. Itu harus dibaca-baca lagi. Nah, itu prosesnya harus diingat-ingat ya. Oke, Pak, belum ada eh, contoh persoalannya ya, nanti kita akan bahas ya. Ini memang harus memerlukan nantinya eh, analisis sendiri lah. Saya udah lama nggak nge-record Zoom, berarti nanti kalau ini di-record, yang muncul itu ada wajah kita nggak ya? Ada ya mungkin ya? Wajah kalian. Nantilah kita cek hasilnya. Saya uploadkan di YouTube. Nah, selanjutnya, contohnya seperti ini. Jadi, kita plot nilai sesaat untuk bentuk gelombang sinus pada setiap 45 derajat, sehingga ada 8 poin untuk diplot. Nah, artinya kalau misalkan kita lakukan seperti ini, maka ini kan satu putaran generator itu kan 360 derajat, ya, 0 sampai 360. Nah, nantinya dia akan menghasilkan listrik yang setara dengan itu. Tergantung kapasitas generatornya, dia maksimal tegangannya seberapa gitu, tergantung spesifikasinya. Nah, kalau kita membagi jadi 8 titik, nah ini, oh ya, nah ini ingat lagi nih teman-teman, tegangan itu bisa disebut sebagai V, ditulisnya biasanya, bisa juga ditulis sebagai E ya. Nah, ini sama aja ini. Ini kita semakin banyak sumber, semakin kaya lah gitu ya pemahaman kita. Ekspresinya bisa V atau E. Ini V maksin theta. Sehingga kalau dibagi 8 sudut, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu 0 sama 360 kan di satu titik yang sama. Nah, berarti V max sinus theta-nya, kalau tegangan V max-nya 100, maka kan ya sinus 45 kan 0,707. Nah, maka V saat 45 derajat, nah ini derajat ya, sorry, takut nggak jelas. Berarti 100 sinus theta sinus 45 kan kali 0,707 misalkan. Nah, itu kan jadinya 70,7. Jadi nilai sinusnya dihitung, nah itulah nilai V instantinusnya gitu. Nah, diperolehlah data pada tabel kan kalau kita menghitung sinus-sinus sudut istimewa ini, kalau menggunakan sudut-sudut istimewa. Nah, artinya karena walaupun nanti teman-teman boleh pakai kalkulator, tapi untuk sudut-sudut istimewa mah biar nanti bisa cepet juga ya waktunya mengerjakannya, bisa kalian hafalkan lah untuk sinus-sinus sudut-sudut istimewa. Nah, memplot nilai sesaat pada interval yang lebih pendek, misalnya pada setiap 30 derajat, menjadi 12 titik misalkan. Kan 360 bagi 30 kan kebagi menjadi 360, berarti terbagi 12 titik yang sama besar. Kalau setiap 10 derajat kan menjadi 36 titik gitu. Akan menghasilkan konstruksi bentuk gelombang sinusoidal yang lebih akurat. Nah, maksudnya saya sepertinya pernah minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu, memplot. Kan kalau semakin banyak nilai sinusnya, ini sebenarnya maksudnya lebih akurat ini, kan titik-titiknya hanya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini nggak semulus ini. Gambar real ya, kalau hanya 8 titik, nih kita ambil ya. Misalkan titik pertama di sini, titik kedua di sini, yang kayak yang di gambar itu, titik ketiganya di sini, keempatnya sejajar di sini, kelimanya di sini. Nah, terus selanjutnya di sini, puncaknya di sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Nah, maksudnya ini konstruksi bentuk gelombang sinus yang lebih akurat, ini sebenarnya nggak lurus, nggak smooth gini. Jadi garisnya kalau kita tarik garis ya lurus aja gini, set. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi lurus ini, lurus, lurus. Nah, jadi ini nggak smooth. Jadi semakin banyak nanti titik-titiknya,
bahwa V instantinusnya di beberapa derajat, misalnya tiap 1 derajat jadi ada 360 titik, maka nanti akan semakin mendekati bentuk sinusoidal murninya. Jadi semakin smooth lah gitu. Nah, maksudnya ini bentuk gelombang sinusoidal yang lebih akurat itu seperti itu. Nah, begitupun nanti di setelah ini akan ada penurunan V average, V rata-rata, bagaimana secara analitik dan bagaimana secara integral lah gitu ya. Oke, ini contohnya seperti ini. Nah, ini mungkin di kelas apa ya saya udah melakukan atau bahkan sudah saya lakukan juga di semua kelas ya, yang sebelum kita kuliah umum. Bagaimana menghitung average value. Nah, nilai rata-rata sebuah gelombang sinus atau gelombang listrik AC diambil dari setengah siklus gelombang. Tadi saya sampaikan kalau di sini positif, nah di sini negatif, dihitung rata-ratanya akan 0. Makanya nilai V average itu dipakai dihitungnya hanya sampai 0 sampai pi atau 180 derajat. Nah, balik lagi ya, nanti T-nya ini tergantung. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya setelah pertemuan tugas pertemuan ke-6 lah, di pertemuan ke-7 nanti teman-teman akan wah udah mau UTS lagi ya, ntar lagi ternyata ya. Wow, oke. Nah, akan belajar bagaimana menggeser guys ya. Kayaknya tugasnya ini karena nanti pertemuannya 4 SKS, jadi nanti teman-teman akan belajar juga di pertemuan selanjutnya lah. Ini ada tambahan terkait kalau bagaimana kita menggeser sekian derajat ke kiri atau bahkan startnya itu bukan di titik nol. Kalau gelombang yang ini dia startnya di T-nya bukan T sama dengan 0 ya. Mungkin misalkan di sini T-nya sama dengan 1 minus 1. Nah, ini bagaimana itu? Nah, nanti harus kalian pelajari. Jadi nanti teman-teman harus memang belajar mandiri secara mendalam lah ya. Nah, jadi untuk menghitung average value, tadi balik lagi ke ini ya, 180 derajat dibagi berapa titik ya. Misalkan di sini menjadi 12 titik guys. Artinya 180 derajat, sebentar, saya ada chat dulu. Nah, 180 derajat ini kan rata-rata itu ini ya, dibagi setengah gelombang saja. Dibagi 12 titik misalkan. Artinya setiap 15 derajat kita hitung V instantinusnya. Jumlahkanlah V instantinus mulai V1 sampai V12 ini, lalu dibagi dengan 12. Nah, itu kan tegangan average-nya. Kalau tadi sebelumnya semakin banyak pembagian potongan-potongan sudutnya, misalkan dibagi 360, maka nanti V1 sampai V360 dijumlahin bahwa sigma V instantinus dibagi N-nya, dibagi banyaknya potongan-potongan itu. Itu kalau nilai rata-rata. Nah, lebih idealnya lagi kalau fungsinya continuous, kalau tadi V rata-rata dalam kondisi discrete per titik, kita bisa menggunakan integral nanti yang lebih akurat gitu. Makanya nanti V average kan akan muncul berapa tadi? V average masih ingat ya? 0, berapa? V average itu adalah 0,637 dari V max. Nah, Pak, kalau nanti ya ingat ya, ujung-ujungnya kalian tetap pakai ini, weh. Ini aja yang harus kalian lakukan. Jadi nggak usah bingung, nggak usah pakai rumus lagi penurunan ini. Tapi yang paling penting dalam sebuah konsep pembelajaran, apalagi kita sistemnya universitas, universitas itu adalah berarti basic science-nya harus kuat, karena nanti untuk nanti kalian lanjut lagi kuliah, S2, S3, ya balik lagi ke sini kalau nanti kalian ingin fokus di jurusan teknik elektro, misalkan S2-nya, atau power engineering, misalkan listrik arus kuat, misalkan, nah, nanti kan akan balik-balik lagi ke sini. Nah,
Mechatronica tentu juga nanti akan memakai konsep ini juga, guys. Nah, selanjutnya begini, guys. Nah, cara menentukannya 0,637 dari Vmax itu gimana sih? Pertama bisa pakai graphical method, kedua bisa pakai analytical method. Kalau graphical method pakai cara yang barusan, dibagi berapa titik, hitung V instantinus di titik-titik tersebut, jumlahin titik-titiknya, dibagi berapa titik yang kita hitung V instantinusnya. Maka ketemu nanti akan nilai-nilai yang mendekati nilai ini, atau juga bisa pakai analytical method yang pakai persamaan matematika. Bahwa kalau misalkan teman-teman di kuliah matematika dasar, integral itu adalah integral ini misalkan. Nah, adalah luas daerah di bawah kurva ini kan dalam fungsi continuous. Makanya integral itu selalu ada batas bawah dan batas atas ya. Batas bawahnya 0, misalkan batas atasnya adalah T gitu. Nah, itu nanti dikurangin kan. Nah, itu adalah ketemulah nilai luas daerah di bawah kurva ini. Yang mana ini adalah fungsinya fungsi continuous ya. Continue. Nah, kalau tadi pakai graphical method yang ini adalah fungsinya discrete ya, per titik ya. Makanya nggak akan semulus yang continue. Continue itu artinya semua titik yang ada di antara 0 sampai T gitu. Begitu, guys. Nah, selanjutnya yuk kita lakukan ini sebagai contoh aja sih yang ini ya. Perhatikan gambar. Misalkan kita bagi setengah gelombang AC menjadi 12 bagian yang sama. Vmax-nya misal kita ambil 20 volt ya. Kalau kita masukkan V instantinusnya itu 12 bagian, artinya nanti kita harus menghitung nilai sudut 15, 30, 45, berarti kan 60, 75, 90, 105, 120, sampai 180 nantinya. Nah, masukkan ke rumus ini, guys. Vmax-nya 20, berarti Vmax sinus theta. Nah, sinus theta-nya adalah V1, V2, V3, V12, P11, V12, dan selanjutnya ini maksudnya sampai V4, V5, sampai V12, dijumlahkan, dibagi 12. Nah, nilainya lihat. Nilai sudutnya ini 15, 30. Nah, ini nilai sinus angle-nya. Sinus dari 15, 0,258. Terus sinus 30, 0,5. Sinus 45, 0,707. Selanjutnya dikali 20. 20 dikali 0,258 sekian, hasilnya sekian. Hasilnya sekian terus seluruh sudutnya yang sampai 180 derajat itu. Ketemulah nilai sum keseluruhan instant voltage-nya itu 151,9151 volt gitu ya, instant voltage-nya. Nah, karena kita ada 12 titik, guys, ada 12 titik yang kita diperhitungkan di dalam menghitung nilai rata-rata adalah 12 titik, maka tegangan V average, nah V average dari keseluruhan titik dari 0 sampai 180 derajat itu adalah ini, 12,659. Nah, kalau kita bandingkan 12,65959 sekian dengan V peak, maka nah ini V peak per Vmax, V average. Nggak bisa di ini. Nah, V peak atau V average, per V peak, nah itu hasilnya yang ini, 0,6329. Pak, kok beda dengan, artinya kalau seperti ini persamaan ya, maka akan menjadi V average itu 0,6329 dari V peak ya, atau V max. Nah, Pak, kok nggak 0,637? Tidak mendekati yang seharusnya di rumus yang sudah terkenal itu? Iya, karena titiknya cuma 12. Coba nanti kalian hitung sampai 180 titik atau sampai 360 titik. Ini akan mendekati V average-nya itu sama dengan 0,637 dari volt peak. Nah, begitu ya. Bandingkan nilai V average dengan volt peak, maka sekitar 0,63329 dari volt peak gitu ya V average-nya. Ingat-ingat angka ini ya, 0,6329 ini.
dikali dengan vol peak itu sama dengan V average dengan hanya 12 titik saja. Ingat angkanya. Oke, kita next kan slide-nya. Nah, kita juga bisa menurunkan integral dari V average-nya. Nah, Pak, gimana menurunkan integralnya? Sama Pak, matematika dasar kan sudah belajar integral, atau bahkan saat SMA juga teman-teman sudah belajar integral ya. Nah, kita tahu kan ekspresi dari listrik AC itu seperti ini. Vmax sinus omega T ya. Omega T-nya dalam satuan radian per second. Nah, kita ingat integral itu adalah kalau kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva, kita harus pakai fungsi atau pakai konsep integral. Areas under the curve berarti luas area di bawah kurva. Nah, itu luas, menghitung luas ini. Ingat, rata-rata itu apa tadi? Rata-rata itu adalah, ya average itu kan kalau dalam matematis atau dalam statistik, jumlah data, jumlahin seluruh data, dibagi banyaknya data. Nah, ini pun sama. Jumlah datanya adalah Vmax, datanya itu adalah maksudnya besarnya tegangannya, yang batasnya itu dari 0 sampai T per 2. Kenapa T per 2? Nah, di sini kan satu periode ini T. Nah, di sini berarti kan T per 2 ya. Nah, atau Pi lah gitu ya. Nah, kita hitung sebagai T per 2, berarti batas integralnya adalah 0 sampai T per 2. Nah, dibagi dengan integral 0 sampai T per 2 dari dt. Maksudnya dt ini adalah waktu kan. Nah, jarak dari 0 ke sini sampai ke sini itu adalah waktu kan, grafik waktu. Nah, batasnya 0 sampai T per 2. Ini maksudnya di sini 1 dt gitu ya. 1 dt itu artinya ya fungsi waktu yang batasnya 0 sampai T per 2 gitu. Jadi kan kalau diturunkan itu, kalau integral 1 dt misalnya, integral dt, nah itu kan adalah T batasnya T per 2, nah dari 0 sampai T per 2 kan. Nah, berarti batas atas dikurangi batas bawah, nilainya T per 2. Nah, kita cek. Nah, ini mah sebenarnya nggak perlu dijelasin sih. Nanti teman-teman juga sudah belajar lah ya. Tapi kita cek bahwa fungsi V-nya ini pada integral ini, yang atas ini, adalah Vmax sinus omega T dt. Yang ini adalah 0 sampai T per 2-nya di sini. Itu tuh dibagi, kalau tadi, biar kalian ini lebih masuk. Kan tadi average itu banyaknya data, jumlah data, sorry. Nah, dibagi N. Nah, N-nya di situ kan, kalau dari di cut ya, cut itu kan dari sini sampai ke sini T per 2. Nah, di sini kan batas bawah ini adalah keseluruhan data, dibagi keseluruhan data yang ada di sini. 0 sampai T per 2 gitu. Makanya integralnya seperti ini. Ini kan batas atasnya T per 2 dikurangi 0. Ini kan integralnya hasilnya adalah T, yang mana batas atasnya T per 2, batas bawahnya 0. T per 2, sorry. T per 2 gitu. Berarti di sini tetap T per 2. Lalu, ini masukkan Vmax sinus omega T. Nah, selanjutnya, lakukan perkalian. Nah, ini kan Vmax sinus omega T dt ini kan dibagi 2. Nah, ini naikkan ke atas kan. Kalau pembagian ini, 2-nya naik ke atas, berarti 2 Vmax sinus omega T dt. Ini integralnya belum diintegralkan ya. Ingat, belum diintegralkan. Yang atasnya, kalau yang bawah sudah diintegralkan. Nah, selanjutnya, teman-teman kan kalau misalkan 2 Vmax dibagi T ini adalah sebuah variabel yang mana sebuah nilai lah ya, sebuah nilai yang dikalikan. Artinya nanti 2 Vmax per T, 2 Vmax-nya misalkan 100 kan, 100 T-nya itu misalkan 5, 100 per 5, 20. Nah, ini bisa dikeluarkan integralnya.
Jadi sebagai pengali terhadap integral utamanya yaitu integral sinusnya kan sinus omega t. Maka ini bisa dikeluarkan. Nah, nanti kita tinggal mengintegralkan fungsi sinusnya. Nah, ini nanti silahkan nanti teman-teman mengecek kembali sinus omega sinus apa integral dari sinus itu apa? Oh kan min cos. Lalu sedemikian rupa sehingga penurunannya seperti ini, ketemulah nilainya itu adalah nilai akhirnya adalah 2 Vmax per V. Nah, 2 Vmax per V artinya 2 dibagi V, yaitu 0,637. Ini nilai akhirnya seperti itu. Kita cek. Alhamdulillah. 2 Vmax per V ya. Sorry. Ini sih. 2 Vmax per V. Berarti 2 per V dikali Vmax. 2 per Pi. Mana Pi? Nah 2 dibagi Pi. Nah, 0,6366 ternyata. Nilai dekatnya 0,6366, tapi kita ambil ke atas 0,637 dari Vmax. Nah, ini nilai yang sebenarnya kalau kita mau memakai fungsi integral dari V average. Nah, berarti Vmax-nya, integral Vmax-nya dibagi dengan integral waktunya. Waktunya kan 0 sampai T per 2. T per 2 di sini kan 0 sampai pi gitu. Nah, ketemulah nilai ini, guys. Kalau matematika dasar sudah belajar integral kah? Udah masuk ke integral belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Tapi nggak apa-apa. Ini saya kenalkan terlebih dahulu penurunan-penurunannya. Silahkan nanti kalian dalami. Tapi rumus akhirnya seperti ini. 0,637 Vmax ya. Nah, atau juga lebih sederhana, sebenarnya nggak sederhana juga ya. Nanti kalian ya harus dipahami. Pahaminya itu untuk, kalian nanti satu saat perlu menurunkan ini di kuliah S2 kah, misalkan nanti lanjut. Nah, ini kalian ingatlah konsep ini. Karena nanti mungkin saja, oh iya mungkin juga nanti di soal matematika dasar, kan kalau ini 0 sampai pi ya, si pertanyaannya. Mungkin aja, hitunglah integral seperempat sinus. Nah, seperempat sinus artinya kan ini mah kemungkinan nanti kalian di soal matematika. Atau nanti saya bisikin ke Pak Supri ya matematika dasar ya. Hai. Ya. Nah, Pak coba deh Pak hitung Pak ke anak-anak seperdelapan sinus Pak. Nah, seperdelapan sinus misalkan diketahui nilainya Vmax 100 sinus sekian derajatnya. Nah, berapakah? Ya hitunglah nilai tegangan rata-rata sebuah gelombang Asia pada seperdelapan sinus. Nah, berarti nanti kan batasnya bukan lagi sampai T per 2. Berarti sampai T per 16 atau berapa gitu ya nanti pasnya gitu. Nah, berarti T-nya di sini. Berarti nanti besarnya V average dari titik ini ke titik ini aja nanti segini. Nah, begitu guys. Nah, nanti saya bisikin lah ke Pak Supri. Untuk kalian biar nanti langsung masuk lah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya itu adalah sama. Nah, kita juga bisa mengganti kalau tadi T per 2 itu dihitung dalam theta, theta. Nah, bisa juga nanti dihitungnya di dalam pi gitu. T per 2 kan sama, satu periode dibagi 2 kan 180 juga. Atau dihitungnya pi gitu, 2 pi kan satu gelombang juga. Ini kan setengah gelombang berarti per pi. Nah, ini lebih sederhana nanti perhitungan integralnya. Nah, itulah ilmuwan-ilmuwan zaman dulu menurunkan ini sampai ketemu nilai yang dipakai seumur hidupnya gitu ya, seumur hidup kita ya. Betapa ininya lah rajinnya mereka. Nah, oke guys. Ada soalnya nanti di akhir. Oh, ada contohnya juga guys. Nah, capek ya guys ya. Ya mudah-mudahan kalau kalian
kemarin kan ada Metasro sudah apa ya, terasa berat gitu. Apalagi banyak tugas, semua mata kuliah ada tugasnya. Sadarilah guys, nanti pun saat kalian sudah mulai bekerja, kalian entah itu nanti membuat sebuah perusahaan, lalu kalian yang mengelola, itu kan bagian dari pekerjaan, lalu itu tugas juga kan, setiap hari itu ada tugas yang harus kalian kerjakan, ada target yang harus kalian capai. Lah, anggaplah target atau tugas-tugas kalian nanti di dunia kerja adalah tugas-tugas kuliah ini guys. Jadi ini adalah latihan untuk kalian nanti di dunia kerja lah gitu. Jadi kalau ada tugas itu, kalau capek ya istirahat guys. Kalau misalkan, aduh, membagi waktunya, ada kejadian misalnya kalian harus dikumpulin hari ini, tapi kalian belum selesai, yang penting bisa komunikasinya. Oh, misalkan nilainya jadi jelek, oh, artinya kalian harus evaluasi dong untuk tugas selanjutnya. Oh, saya berarti harus lebih meluangkan waktu untuk mengerjakan tugasnya, misalkan. Lebih start lagi, jadi nggak bisa tuh misalkan tugas tuh H-1, H-2 dikerjakan. Harus H setelah kuliah, misalnya H plus 2 jam, 3 jam, harus mulai digarap tuh. Jadi sehingga setiap kali selesai kuliah itu istirahat sebentar, yang kerjain tugas. Begitu begitu aja ya prosesnya, dinikmati selama 4 tahun, atau bahkan nanti kalau kalian ada yang cepat 3,5 tahun bisa selesai misalkan. Itu bakal seperti itu berulang gitu guys ya. Oke, tadi sampai V average, saya sampai lupa. Nanti kalau bisa ada yang ditanyakan langsung raise hand aja, tapi kelihatan nggak kalau lagi share screen seperti ini. Tapi mudah-mudahan bisa inilah ya, bisa make sense dulu sih sebenarnya. Nanti juga tidak akan sesulit itu. Yang saya sampaikan ini ya konsep sih, pada akhirnya nanti kalau penerapan dalam latihan soal udah nggak sesulit itu karena udah langsung menerapkan rumus kan. Ntar saya ngambil minum dulu guys. Nah, jadi sekarang yang akan nantinya menjadi tugas kalian adalah mencari nilai VRMS, root mean square value, atau nilai efektif. Nilai tegangan atau arus ekivalen langsung yang akan memberikan energi yang sama ke rangkaian seperti yang diukur gelombang sinus. Sering dikenal sebagai V efektif, amplitudo V efektif itu merupakan tegangan, arus, atau daya yang dihasilkan oleh sumber DC untuk menyebabkan efek umum yang sama seperti gelombang AC. Jadi, nilai tegangan efektif yang diberikan gitu oleh sumber-sumber ini. Kan sebenarnya mau tegangan, mau arus, mau daya, ya karena sinus ya bentuknya sama-sama aja. Tinggal nanti di sini T, di sini amplitudenya. Nah, kalau misalkan tegangan itu V, kalau arus itu I, kalau daya itu watt ya. Nah, itu efeknya sama. Jadi, semisalnya si AC ini tuh dihitung tegangan efektifnya itu setara dengan gelombang DC gitu. Jadi tidak ada perubahan di sini, tidak bervariasi. Nah, cara untuk menghitung RMS itu adalah namanya juga root mean square. Nah, root mean square yang mana nanti akan kalian lakukan, yaitu turunkan VRMS yang sebesar 0,707 Vmax dengan cara grafik dan cara analitis. Nah, di sini dibagi, tapi karena banyak, jangan 24 titik deh, titiknya lebih banyak lagi. Berarti, tapi karena harus di 36 titik lah ya, berarti 180 dibagi 36 titik ya. Titik. Nah, berarti 5 ya, 5 derajat ya. Every 5 derajat. 0, 5, 10 gitu-gitu ya. Nah, ntar saya cek dulu
sampai 2pi. Ternyata sampai 0 sampai T ya. 2pi. Nah, berarti nanti teman-teman, oh sebenarnya ada di slide saya selanjutnya sih jawabannya, tapi ya nggak apa-apa, nanti kalian cari fungsinya di internet kah, atau bahkan kalian mau menurunkan sendiri, nggak apa-apa. Nah, sehingga nanti bukan 180 ya, tapi 360 titik. Nah, di sini nanti kalian cari kalau VRMS itu seluruh gelombang ya, berarti 360 derajat atau misalkan 2pi lah gitu, atau T gitu nanti integralnya. Nah, caranya adalah namanya root mean square. Nah, kalau bahasa Inggris itu kan dari belakang dulu. Squarekan dulu nilainya, maka VRMS itu adalah kita ini kan, nah gitu ya. Rootkan dulu, squarekan dulu, maka kalau misalkan ada 360 derajat dibagi berapa titik nih guys? Tadi kan dibagi 24. 24 titik. 36 titik aja ya. Ya, dibagi 36 titik berarti 36 kali 10 derajat. Jadi setiap 10 derajat ya. Berarti nanti yang V1-nya itu 0 derajat, 0 derajat, V instantinusnya ini 10, dan seterusnya sampai V36-nya itu 360 derajat. Nah, di squarekan dulu, berarti V instantinus V1-nya squarekan, ya, squarekan, sampai ke V ke 36 ya. Nah, squarekan oleh kalian. Lalu min. Nah, min kan rata-rata, berarti 36 ya. Nah, lalu diakarkan. Nah, itu makanya root mean square. Nah, maka nanti kalian untuk 36 titik ini silahkan turunkan, hitung V instantinusnya. Maksudnya, V instantinus itu kan V instantinus dalam kurung 0 derajat. Nanti saya akan tuliskan sebagai V maksimumnya 100. Setelah ini saya akan berikan soalnya ke kalian untuk kalian kerjakan di Google Classroom ya. Nanti diketik juga, dimasukkan jawabannya di Classroom. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi V1-nya berapa? Untuk yang nanti tabel Excel-nya boleh dibikin di Excel agar lebih mudah. Nanti kalian lihat lagi videonya. Jadi bentuk tabelnya, saya buka Excel-nya. Nah, bentuk tabelnya guys nanti seperti ini. Untuk tugasnya ya. Nanti saya kasih tahu aja ke kalian. Misal di sini kita tulis angle-nya. Nah, berarti kan angle-nya itu adalah 0, terus tuh berapa derajat tadi dari 36 titik ya, 36 titik. Berarti 36 titik ditambah 10 derajat gitu ya. Nah, maka di sini terus naik, nah, terus sampai 360. Oke. Nah, sorry, satu lagi. Nah, sampai 360 derajat. Lalu nilai sin angle-nya ya. Nah, nanti kalian cek bagaimana sinus angle dalam derajat, berarti menghitungnya berapa. Nanti kan ketemu value di sini. Berarti kan kalau ini name-nya atau variabel, ini berarti kan V1. Nah, ini V2 sampai V36 kan gitu. Nah, sin angle-nya berapa? Ingat, root mean square. Oh, berarti V kuadratnya. V kuadratnya. Nah, V kuadratnya artinya
maka nilai nilai tegangan dikuadratkannya berapa? Nah, berarti di sini harus ditulis dulu Vmax-nya. Nah, Vmax-nya itu kita sama. Saya tulis sebagai 100 aja. Jadi semuanya 100 nilai. 100 volt. Nah, sin angle-nya berapa? Maka di sini kita tulis V kuadratnya berapa. Masukinlah. V kuadrat berarti artinya apa? V instantinus kan? V instantinusnya berarti V 100 dikali sin angle-nya berapa nilainya, lalu dikuadratkan kan. Nah, nanti kalian silakan pakai rumus Excel-nya, tinggal drag and drop aja ke bawah. Tek. Lalu min-nya. Nah, jumlahkan kan semuanya. Nanti ada V sum-nya, lalu dibagilah 12. Dibagi 12, sorry, 36. Nah, nanti ketemu kan nilai VRMS-nya. VRMS-nya itu sekian misalkan. Nah, nanti kan akan dibandingkanlah dengan nilai Vmax-nya. Nah, perbandingan dengan nilai Vmax itu adalah nanti akan ada sebuah konstanta ini sekitar 0,707 mendekati itu. Itu pakai cara grafik. Cara analitisnya adalah silahkan nanti kalian cari bagaimana menurunkan integral VRMS, how to calculate RMS value in integral concept. Misalkan. Searching kayak gitu nanti kalian cari, tuliskanlah, diketikkan. Gimana? Paham tugasnya nggak? Halo? Kalau anak-anak angkatan saya, kalau nggak ngomong, artinya setuju. Artinya paham. Ya, itulah kekurangannya guys ya kalau pertemuan online. Itu tidak apa-apa, tidak mengurangi esensi. Ini saya pun kayaknya tidak akan sampai 10-20, nanti silahkan kalian nanti eksplorasi. Nah, waktu eksplorasi kan sebenarnya bisa lebih dari 3 SKS, bisa lebih dari 4 SKS kan, ya ngerjain tugas-tugas seperti ini. Tapi ya nikmati, jalani dengan happy ya. Kalau udah happy mah, apapun terasa mudah, terasa, nggak kerasa ya udah maghrib lagi, misalkan kalian kerjain, kan bisa aja kayak gitu ya. Oke, nanti pokoknya hari ini kita akan bahas latihan soal untuk VAC tegangan bolak-balik, arus bolak-balik. Nanti juga akan ada tugas ya yang masih, ya contoh kasusnya, contoh pertanyaannya seperti ini aja gitu nanti. Nah, Pak, karena tadi Bapak ngomong panjang lebar, berarti sudah hampir sejam setengah, sejam 20 menit. Mudah-mudahan videonya nanti bisa saya segera upload, nanti teman-teman bisa menonton ulang ya. Begitu guys, tapi nanti saya akan cut dulu beberapa pembukaan di awal, tapi nggak apa-apa lah kalaupun nggak di-cut juga lah. Langsung upload aja, karena bukan konten kreator yang mencari, yang pekerjaannya utamanya itu. Jadi langsung upload aja lah gitu ya, gimana nanti pasar menontonnya. Nah, ini contohnya guys, contoh kasusnya. Arus listrik AC sebesar Vt sama dengan 169,8 sinus 377T. Nah, 377T artinya 377T itu adalah radian ya, satuannya. Berapakah tegangan RMS? Frekuensinya dan tegangan sesaat ketika 6 milisecond. V instantinus setelah sumber AC tersebut bekerja selama 6 milisecond. Nah, ini mah easy banget lah. Kan kita menganggap mudah bukan artinya menggampangkan, tapi mengsugesti diri kita bahwa oh ini mudah. Tapi kayaknya ini di SMA juga sudah deh. Ya ini akan mengulang lagi lah, namanya juga konsep awal semester 1, mengingat lagi, menguatkan untuk siap nanti di konsep selanjutnya, di pelajaran-pelajaran selanjutnya kan gitu ya. Nah, ekspresinya adalah dalam sebuah listrik AC itu Vmax sinus omega T. Maka Vmax-nya kan sudah tahu di sini, 169,8. Nah, VRMS value yang ditanyakan RMS, ya udah kalau sudah tahu penurunannya, yang penting tahu konsep penurunannya kan, kalau rumus mah sudah langsung pakai saja. Nah, 0,707 kali 169,8, jadi 120 volt. Nah, easy kan? Mudah lah ya ini mah.
Next-nya, Pak, berapa frekuensinya gitu. Nah, frekuensi kan tadi kalian teman-teman ingatlah nanti slide-nya saya share juga ke kalian bahwa omega itu yang ini ya 2pf rumusnya dan omeganya itu adalah 2pf maka ini omega 2pf maka f-nya ya omega dibagi 2 pi kan gitu. Nah, yang ini. Jadi 60 Hz ya. Jadi tegangan efektifnya atau VRMS atau V efektifnya 120 volt, frekuensinya 60 Hz. Ini seperti sumber di listrik di Jepang kalau nggak salah. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapakah tegangan sesaat ketika 6 milisecond? Tegangan di saat 6 milisecond adalah Vmax sinus sekian gitu ya, sekian radian. 377 itu kan omega ya, omega T. Nah, ini kalian harus ingat konsep ini. 377 itu adalah omega. Nah, T-nya ini dikali T. Omega satuannya radian per second, T itu, nah milisecond ini diubah ke second ya, hati-hati. Jadi 6 milisecond, ya dibagi 1000 ya. Nah, berarti 0,006 lah second. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan angka di sininya 377-nya 1000 atau berapa gitu ya, jadi lebih mudah kan, nggak mesti diubah dulu. Tapi karena ini 377, si nilai omeganya, maka nggak apa-apa lah dirubah. Makanya nanti mah boleh pakai kalkulator. Cuman saat UTS, kan kalau pakai kalkulator pikiran sekalian apa? Oh pakai HP Pak, sekarang kan udah zaman HP. Kalau angkatan saya dulu, kalau angkatan saya dulu artinya kayak dulu banget. Angkatan saya gitu ya, itu masih pakai kalkulator saintifik. Bentar ada telepon guys. Assalamualaikum Ibu. Mohon. Di mana Ki posisi? Abdi masih di ini Bu, masih di Purwakarta menuju kelas sakedap. Kumaha Ibu? Iki teh dipindah ke pagi karena ibu ternyata ngamone jadi reviewer iki nggak boleh anggota. Aduh, kumaha tuh ibunya? Ini kan baru ibu teh untung hadir ya sesi pagi ternyata kan nggak kebaca anggota nanti di situ soalnya harus ini nggak boleh aja ngamone diri sendiri. Ya paling iki mungkin nanti yang sesi yang maksudnya teh yang terakhir sekitar jam 11. Oh. Tapi Ibu, Abdi teh kan dia di Purwakarta, dosen Purwakarta, Pak. mohon Bu, janten Abdi teh kan disangkina teh kan bade sekalian konaswinya ibunya. Ini teh nuju kelas dulu, Abdi teh sakedap dugi tabu 10, 10.20. Nah, jadi tadinya bade angkat teh 10.30 lah gitu Bu. Ya, wayahna weki soalnya iya nggak bisa nanti ngamonek udah keapalin LPPM-na ibu ge kirain ngamonek pagi dan nggak dikasih jadwal ibu. Oh, Ternyata barusan ibu ini lagi di LPPM ini ibu. mohon atau Bu Abdi langsung nggak boleh cina, jadi padikinya yang harus pindah. siap. Berarti tabu sabar atau ibunya? Ya sok we iki berangkat sekarang sadugina we. Da ieu kan masih monep yang ini yang lain kalau ya jadi kita mungkin nambah aja yang terakhir ini kan kalau lihat di jadwal mah yang ini sampai 10.50. Siap. Berarti iki kebagian 10.50 mulainya 10.55 lah jam 11. Ya hati-hati iki ulah ngebut. Siap. Berarti Abi berkabar salami di jalan ya Bu ya. Jadi kan ya nanti kalau udah mau sampai jadi ibu nanti gabung karena anggota juga harus hadir. Siap. Satu lagi siapa? Pak Teo. Oh bukan anggota Iki. Oh, ini Pak Dede Irawan teh tos angkat ke Jepang, Ibu nanti Abdi panginten berhubung. Ada Zoom, bisa Zoom nanti ya. Mitra udah ini kan Iki Mitra. Udah, tapi Abdi mintanya tadi kan 3:30 Bu dari sesuai jadwal nanti paling Abdi hubungi dulu. Siap. Banget Ibu. Siap Ibu. Ya Bu. Waduh,
Halo, 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 ada suaranya? Ya, Pak. Maaf guys, Ada, aduh ini saya tuh beneran loh. ada Pak. Dikasih tahu, bukan dikasih tahu ya, maksudnya dikasih info share jadwalnya dari LPPM itu. Jadwal Padiki itu 15.35 sampai 16.05 gitu kan. Tapi barusan reviewernya yang bakal menilai itu, Padiki itu nanti digeser ke jam 10.50. Ih, saya kan ada kelas kok gimana ini kalau orang. Ya untung Purwakarta bisa kekejar lah, tapi ya memang harus berjalan juga langsung. Tapi kan kalau mendadak ini, gimana? Saya harus menghubungi mitranya juga. Tapi nggak apa-apa lah, kita selesaikan dulu ini. Kita bawa happy dulu ya. Yang penting mah tenang. Nah, harus ini kan bukan salah saya ya, secara pribadi nanti saya bisa komplain di sana. Oke guys, nah jadi caranya adalah kan kita sudah tahu ya nantinya 377 kali sekian 6 milisecond satuannya radian ya. Nah, nanti teman-teman bisa menghitung sinus radian ini dengan kalkulator dalam fungsi radian nanti ya. Hati-hati kalkulatornya. Atau kalau misalkan kalian mau merubah dulu ke degree yang nilai radian ini, ya convert aja dengan rumus yang di pertemuan alternating current itu ya. Berarti saya nggak bisa langsung upload nih, harus diedit dulu nih videonya, harus di-cut-cut dulu ya. Atau saya uploadkan tapi private ya. Oke. Nah, maka tegangan sesaat pada 6 milisecond ya, sebesar sekian gitu guys. Jadi nanti kalian boleh menghitung dulu nilai radian dalam ini langsung tanpa convert ke derajat, atau mau di-convert dulu juga boleh. Jadi nilainya seperti ini, guys ya. Pak belum in gitu, belum masuk nggak apa-apa. Nanti kalian coba di kosan. Tapi kan ditenang-tenangin juga tetap aja ya guys ya. Kalau ternyata harus ini. Tapi yang kita, kalaupun nanti kalian menemukan kondisi seperti yang barusan saya rasakan, coba tenang, happy aja dulu ya. Oke, paling seperti itu guys. Saya segera share PowerPoint-nya. Saya share, nanti teman-teman silahkan untuk mengeksplorasi lagi lebih lanjut. Setelah ini saya share PowerPoint-nya, nanti kalian pelajari lagi. Barusan dari tim LPPM, diakhiri aja dulu Pak Diki, nanti berangkat ya langsung katanya. Itu kan perintah dari pusat ya guys ya. Jadi bukannya ini, tapi nanti kalian eksplorasi. Eksplorasi itu adalah bagian dari kuliah ya. Oke, teman-teman, mohon maaf sekali ini saya selesaikan kelasnya hari ini. Silahkan nanti eksplorasi, ditunggu tugasnya nanti di Google Classroom-nya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menjalankan aktivitas, doakan lancar semuanya ya. Saya pun sekarang langsung berangkat ke Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.